Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang ada di kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Nah, ini adalah mata pelajaran kalian selama 3 tahun di SMK Negeri 3 Tuban di kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Ini penting kalian ketahui di awal untuk yang kelas 10 agar kalian punya bayangan, punya rencana ke depan kalian di SMK ini diajari apa saja, sehingga nanti harapannya ketika kalian tahu pelajarannya apa saja yang ada di SMK ini, kalian bisa belajar lebih cepat. Jadi misalkan di kelas 11 nanti ada pelajaran A, kelas 10 kamu sudah mengenal nama pelajarannya, minimal kalian bisa cari tahu di internet atau di buku bacaan tentang pelajaran itu, sehingga ketika kalian tahu pelajarannya, kalian bisa menambah pengetahuan, bisa mengetahui pelajarannya sebelum tiba saatnya. Itu harapannya kalian tahu pelajaran yang diajarkan selama di SMK 3 Tuban. Nah, yang pertama, nanti ketika kalian mendengar istilah mata pelajaran, ada istilah muatan A, muatan B, dan muatan C, maka di sini saya jelaskan, kalau nanti kalian mendengar istilah A, itu artinya muatan nasional. Jadi pelajaran-pelajaran yang diajarkan secara nasional, mata pelajaran umum, ini ada 6, pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Ini sudah ada jam pelajarannya, kamu bisa lihat porsinya, sehingga kalian bisa membagi waktu untuk pelajarannya. Nah, berikutnya, kalau nanti ada istilah B, itu artinya muatan kewilayahan. Nah, di sini muatan kewilayahannya ada seni budaya dan pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Selanjutnya, untuk mata pelajaran C, nah pelajaran C ini pelajaran peminatan kejuruan, sehingga nanti kalau jurusannya beda, bisa jadi pelajarannya berbeda. Tetapi yang muatan A dan muatan B ini sama semua. Nah, yang muatan C terbagi menjadi 3, C1, C2, dan C3. Nah, yang C1, istilahnya dasar bidang keahlian, ini adalah mata pelajaran dasar yang diajarkan bidang keahlian tertentu. Jadi di SMK ini, kalau ada kompetensi keahlian atau kita mengenal jurusan, kalau bidang keahliannya sama, maka pelajaran akan sama. Misal jurusan TKR, TPM, TPTU, itu masih satu bidang keahlian, sehingga nanti mata pelajarannya sama seperti yang di APL, analisis pengujian laboratorium. Ada simulasi digital, fisika, kimia. Nah, ini pelajaran yang kalian terima yang akan diajarkan di SMK Negeri 3 Tuban di bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Nah, berikutnya C2, ini adalah dasar keahlian. Nah, ini lebih sempit lagi. Kalau dasar bidang keahlian berarti yang memiliki bidang keahlian sama, berarti pelajarannya sama. Yang C2, yang memiliki dasar keahlian sama, maka pelajaran juga akan sama. Di SMK Negeri 3 Tuban ini, di APL, analisis pengujian laboratorium ini, dasar keahliannya sama dengan kimia industri, sehingga pelajaran dasar keahlian sama. Jadi untuk tahun pertama atau kelas 10, jurusan APL dan jurusan kimia industri, mata pelajarnya sama. Yang pertama analisis kimia dasar, yang kedua teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia, yang ketiga mikrobiologi dasar. Nah, kurang lebihnya nanti akan saya jelaskan kompetensi dasarnya yang khusus kompetensi keahlian. Yang pelajarannya lain nanti bisa tanya ke guru masing-masing. Nah, analisis kimia dasar ini nanti kalian akan belajar dasarnya analisis kimia. Jadi analisis kimia secara umum nanti akan dipelajari di mata pelajaran analisis kimia dasar. Berikutnya teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia. Ini kalian akan belajar tentang teknik-teknik atau cara atau segala sesuatu yang terkait pekerjaan di laboratorium kimia. Yang ketiga tentang mikrobiologi dasar. Nah, kimia yang kaitannya dengan biologi, maka belajarnya di mata pelajaran mikrobiologi dasar. Di sini akan belajar tentang bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, ini yang di kelas 10.
Yang C3 namanya kompetensi keahlian. Ini kelas 10 belum ada. Karena memang kelas 10 diajari dasar keahliannya terlebih dahulu. Nanti untuk fokus kompetensi keahliannya mulai di kelas 11 dan 12. Nah, sehingga kalau di total pelajaran A, pelajaran B, dan C1, C2 di kelas 10 nanti kalian akan mendapatkan pelajaran sejumlah 46 jam pelajaran selama 1 minggu. Ini di luar jam tatap muka dengan bimbingan konseling dengan guru BK dan mata pelajaran bahasa Jawa, karena bahasa Jawa merupakan muatan lokal, sehingga nanti tiap lokal daerah muatan lokalnya beda-beda. Sehingga yang dicantumkan di sini hanya mata pelajaran secara umum. Nah, kelas 10 nanti akan mendapatkan jumlah 46 jam selama 1 minggu. Itu yang kelas 10. Nah, berikutnya yang kelas 11. Nah, struktur kurikulum ini selama kelas 10, 11, dan 12 ini akan berlaku selama kurikulum nasional tidak berubah. Ya. Selama kurikulum dari pusat tidak ada perubahan, maka untuk yang kelas 10 sekarang, 3 tahun ke depan kalian akan mendapatkan mata pelajaran ini. Nah, untuk yang kelas 11, ini diperhatikan karena ada beberapa pelajaran yang dulu ada di kelas 10, kelas 11-nya sudah nggak ada, karena memang sudah cukup di kelas 10. Nah, untuk yang muatan A, muatan nasional, yang di kelas 11, nah ini masih sama dengan yang kelas 10, kecuali sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia mata pelajaran sudah habis di kelas 10, sehingga nanti kalian harus benar-benar paham sejarah Indonesia di kelas 10, sudah selesai. Jangan sampai nanti di kelas 11 diminta untuk mengingat-ingat mata pelajaran kalian sudah hilang semua. Nah, maka harus selesai di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Itu yang A. Untuk yang B, nah yang B, seni budaya hilang. Di kelas 11 sudah tidak ada karena memang sudah selesai di kelas 10. Kelas olahraga masih ada di kelas 11. Nah, untuk yang C, C1 dan C2 sudah nggak ada di kelas 11. Karena dasar-dasarnya sudah dipelajari di kelas 10, ya. Dasar-dasar ini dipelajari di kelas 10 untuk bekal kelas 11. Nah, sehingga mata pelajaran dasar ini harus benar-benar kalian kuasai untuk memahami mata pelajaran yang ada di kelas 11 di C3. Nah, C3-nya ada ini. Yang pertama, analisis kuantitatif konvensional. Nanti kalian akan mempelajari analisis kimia secara tradisional atau secara konvensional. Jadi masih belum modern, karena memang tetap perlu dipelajari yang konvensional untuk mengetahui prinsip dasar kerja. Karena kalau kita hanya belajar alat modern tanpa tahu prinsip kerjanya secara teori, maka akan kebingungan. Nah, maka di sini perlu mata pelajaran analisis kuantitatif konvensional. Ini selama 10 jam dalam 1 minggu. Nah, analisis kuantitatif konvensional ini lanjutan dari analisis kimia dasar. Sehingga yang kelas 10, mata pelajaran analisis kimia dasar harus benar-benar paham. Jangan sampai nanti kalian mengulangi di sini. Ya, akan bingung, akan tambah menyita waktu. Sudah waktunya belajar kelas 11, kalian masih buka-buka buku yang kelas 10 karena dulu belum paham, sekarang lupa ya. Maka harapannya yang kelas 10 benar-benar paham, nancep di pikiran kalian. Nah, yang berikutnya analisis mikrobiologi di kelas 11. Ini juga lanjutan dari mikrobiologi dasar yang ada di kelas 10, sehingga kelas 10 harus benar-benar selesai gitu materi mikrobiologi dasar. Nah, berikutnya yang ketiga, kalian akan mempelajari analisis kimia instrumen. Ini adalah materi tentang analisis kimia yang menggunakan alat-alat yang canggih atau alat-alat yang modern. Nanti akan dipelajari di kelas 11 4 jam selama 1 minggu. Nah, berikutnya analisis proksimat. Ini adalah analisis kimia yang mencari atau mendeteksi komposisi bahan tertentu. Nanti saya jelaskan lebih detailnya di kompetensi dasarnya. Kemudian produk kreatif perusahaan. Nah, ini di kelas 11 sudah mulai diajarkan produk kreatif perusahaan, karena memang nanti selain kalian ditarget untuk kerja di industri sesuai dengan bidang kalian masing-masing, kalian harus
mampu menciptakan lapangan kerja sendiri lewat wirausaha. Nah, ini kalau di total jumlahnya, mulai dari A, B, dan C ini total 31 jam. Nah, 31 jam untuk yang C1, C2, C3, sehingga total yang A dan B dan C totalnya ada 48 jam pelajaran selama 1 minggu. Ini di luar bahasa Jawa dan tatap muka dengan guru BK. Ini yang kelas 11. Untuk yang kelas 12, karena lagi yang kelas 12 sejarah Indonesia sama ya, hilang. Sudah karena selesai kelas 10, jumlah jamnya sama. Soalnya yang bahasa Indonesia ya, kelas 10 kamu belajar 4 jam, kelas 11 12 3 jam 3 jam. Bahasa Inggris yang dulu kelas 10 11 3 jam 3 jam, kelas 12 4 jam. Nah, berikutnya, untuk yang muatan kewilauan yang B, seni budaya sudah nggak ada, memang sudah hilang sejak kelas 11. Olahraga, ya, pelajaran pendidikan jasmani sudah tidak diajarkan di kelas 12. Ini bukan berarti kalian dilarang olahraga. Ya, kalian harus tetap berolahraga, cuma secara teori di kelas kalian sudah tidak mendapatkan mata pelajarannya. Itu yang A dan B. Kemudian yang C sama dengan kelas 11, nanti kalian akan melanjutkan mata pelajarannya. Kecuali yang AKK, analisis kuantitatif konvensional ini sudah nggak ada, karena sudah selesai di kelas 11. Analisis mikrobiologi juga sudah selesai di kelas 11, jadi kelas 12-nya tidak ada. Analisis kimia instrumen yang dulu 4 jam, di kelas 12 8 jam. Sehingga waktunya lebih banyak kalian untuk belajar analisis kimia instrumen. Begitu juga yang proksimat, yang dulu awalnya 5 jam, sekarang 8 jam. Nah, kemudian analisis kimia terapan, dulu di kelas 11 tidak ada, di kelas 12 mulai belajar tentang analisis kimia terapan. Kalau dulu kelas 11 kita belajar analisis kimia secara fisika sama secara biologi, di kelas 12 ini bicara tentang terapannya. Analisis kimia secara terapan nanti dipelajari di kelas 12. Kemudian dilanjutkan untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan dilanjutkan sampai kelas 12, jamnya ditambah, yang awalnya 7 jam menjadi 8 jam. Harapannya di kelas 12 ini benar-benar kalian sudah matang untuk minat kewirausahaan dan kalian sudah minimal sudah punya usaha yang jalan. Nah, total 49 jam selama 1 minggu ya. Kalau kita amati dari kelas 10 46, kelas 11 48, kelas 12 49 jam selama 1 minggu. Nah, ini kurang lebihnya pelajaran kita selama 3 tahun ke depan untuk kompetensi keahlian atau jurusan analisis pengujian laboratorium. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan secara garis besar juga tentang kompetensi dasarnya yang mapel yang ada kaitannya dengan kimia. Cuma secara lebih jelasnya nanti kalian tanya ke guru masing-masing. Nah, saya mulai dari kimia. Ini saya akan jelaskan materi sesuai dengan mata pelajaran tadi selama di SMK ini. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu selama 1 tahun pelajaran tersebut, kalian diajari topik apa saja harus paham, sehingga kalian bisa belajar lebih cepat atau kalian bisa mengulas materi, sehingga kalian punya targetnya, harapannya gitu. Setelah kamu tahu mata pelajaran topik-topik yang ada di mata pelajaran itu, kalian bisa mencari tahu atau belajar mandiri. Yang pertama di kimia nanti kalian akan belajar tentang menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. Jadi di awal kalian akan dijelaskan jenis-jenis materi, perubahan materi, dan pemurniannya atau pemisahan campuran dengan berbagai cara. Nanti caranya ada banyak dijelaskan di topik ini. Berikutnya topik yang kedua di pelajaran kimia, menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Nah, ini mulai kalian dikenalkan dengan rumus kimia dan persamaan kimia. Ya, jadi di sini harus benar-benar bisa. Nah, sebelum langkah ke 3.2, pastikan nanti topik sebelumnya paham. Begitu seterusnya, ya, sehingga tidak ada tanggungan topik yang tidak kalian pahami. Karena kadangkala bab 1 nggak paham, lanjut bab 2 tidak paham. Ketika lanjut bab 3 kalian punya tanggungan
bab 1, bab 2 yang tidak paham. Nah, sehingga harapannya ketika tahu materi ini, kalian yang topik pertama paham, selesai, lanjut topik kedua. Kalau topik kedua bisa paham sebelum guru menjelaskan, ya lebih bagus. Kalian bisa diskusi, tanya jawab, atau kalian bisa melanjutkan ke belajar topik berikutnya. Walaupun guru belum mengajarkan, kalian sudah punya bekal materi di pelajaran atau di pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga, kalian akan belajar tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Nanti di sini dijelaskan tentang bagaimana tabel periodik unsur-unsur yang ada di alam. Nah, berikutnya analisis proses pembentukan ikatan kimia. Jadi kalian belajar jenis ikatan kimia, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan seterusnya. Nanti kalian belajar di bab 4. Nah, berikutnya tentang hukum-hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Nanti dipelajari di topik tersebut tentang dasar-dasar kimia dan perhitungannya ada di situ. Kemudian mempelajari tentang pH. Kalian akan belajar tentang konsep asam dan basa. Ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nanti akan dipelajari di sini. Berikutnya yang ketujuh, bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, nanti kalian di sini akan diajari mengidentifikasi reaksi yang terjadi, apakah oksidasi, apakah reduksi. Nanti dijelaskan di topik ini. Yang kedelapan, tentang elektrokimia. Nah, ini cabang ilmu kimia yang berkaitan dengan listrik atau berkaitan dengan elektro, namanya elektrokimia. Nah, ini nanti kalian akan dipelajari bagaimana proses reaksi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya energi listrik yang diubah menjadi reaksi kimia. Nah, yang berikutnya kalian akan mempelajari tentang struktur senyawa hidrokarbon serta dampak pembakarannya. Nah, sesuai dengan namanya hidrokarbon itu berarti nanti ada unsur hidrogen dan ada unsur karbon. Ini akan dipelajari di topik yang ke-9. Berikutnya, kalian akan mempelajari tentang pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Nah, kalian akan mempelajari proses produksi minyak bumi. Karena minyak bumi ya, yang diambil dari bumi itu nanti bisa dijadikan berbagai produk. Ada aspal, bahan bakar bensin, pertamax, pertalit, ada parafin dan seterusnya. Nanti dipelajari di kimia. Nah, berikutnya yang terakhir nanti kalian akan belajar tentang struktur tata nama, sifat bahan kimia, dan kegunaan polimer. Nah, polimer itu sederhananya plastik ya, tapi tidak hanya plastik polimer itu. Nanti dipelajari di kelas 10 di mapel kimia. Ini mulai 1 sampai 11 ini selesai di kelas 10 ya. Sehingga nanti kelas 12 kalian tinggal menerapkan di topik yang ada kaitannya. Sehingga 1 sampai 11 jangan sampai lupa. Nah, berikutnya C1-nya itu saya akan memberikan yang C2. Mata pelajaran lain tanya guru masing-masing ya. Mata pelajaran fisika, simulasi komunikasi digital, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tanya gurunya masing-masing. Nah, berikutnya tentang C2, mata pelajaran analisis kimia dasar. Ini adalah kita belajar analisis kimia yang dasar, yang awal, yang harus kamu kuasai di awal kelas 10 sehingga nanti kelas 11, 12 mudah untuk melanjutkan tentang analisis kimia. Nah, yang pertama di analisis kimia dasar kalian akan belajar bagaimana memantau area kerja. Karena nanti kalau kita kerja, fokus kita bukan hanya produk hasilnya bagus, standar, tapi area kerja harus kita perhatikan agar nanti tempat kerja kita aman dan nyaman ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang KLH, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Orang bekerja itu selain harus selamat, dia juga harus sehat sekaligus memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai nanti kita kerja, kita sehat, kita selamat, namun mencemari lingkungan sekitar. Ya, tidak boleh. Harus memperhatikan K3LH. Berikutnya, kita akan belajar tentang APAR, alat pemadam api ringan. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana memadamkan api dengan alat pemadam. Dipelajari di mata pelajaran analisis kimia dasar. Berikutnya, kamu akan belajar tentang APD, alat pelindung diri.
Jadi nanti kita akan bisa menyesuaikan kalau kita bekerja dengan resiko kecelakaan tertentu, kita harus memakai APD tertentu. Misal di tempat ketinggian kita harus pakai apa, di tempat yang berdebu kita harus pakai apa, di tempat yang lingkungan panas harus pakai apa. Ini dipelajari di analisis kimia dasar bab alat pelindung diri. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang MSDS. Nah, MSDS itu Material Safety Data Sheet, lembar data keselamatan bahan. Di sini nanti akan dijelaskan jenis-jenis bahan kimia, sifat-sifat bahan kimianya bagaimana, bahayanya apa saja, sekaligus penanganannya apa ketika nanti terpapar pada tubuh kita atau lingkungan sekitar. Nanti akan dijelaskan di topik MSDS, Material Safety Data Sheet. Ini menjelaskan tentang sifat, jenis-jenisnya, bahayanya, dan penanganannya. Berikutnya, ini analisis bahan, lanjutan dari yang atas. Kemudian setelah kita tahu MSDS-nya, kita harus bisa menggunakan material dan bahan kimia sesuai dengan SOP. Nah, materi bahan kimianya apa, sifat-sifatnya apa, bahannya apa, kemudian kita mampu menerapkan atau mampu menggunakan. Sia-sia kalau kita tahu jenisnya atau bahannya, tapi kita tidak berani atau tidak bisa menggunakannya. Maka di sini diajari. Nah, berikutnya tentang mengevaluasi penataan alat-alat. Bahan-bahan sudah bisa menggunakan, sekarang alat-alat. Kalian diajari bagaimana menata sesuai dengan standar laboratorium. Ya, ada alat yang mudah pecah, ada yang alat elektronik, ada yang alat harus dijaga temperatur ruangnya dan seterusnya. Nanti kalian akan belajar di alat-alat laboratorium kimia. Berikutnya tentang prinsip perawatan. Nah, ketika tahu alatnya bagaimana natanya, kemudian tahu bagaimana merawatnya. Nah, alat itu biar tidak cepat rusak, bagaimana merawatnya. Kemudian yang terakhir untuk pelajaran AKD, analisis kimia dasar, kalian belajar bagaimana menerapkan prosedur penyiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin. Ya, karena nanti kamu bekerja secara rutin setiap hari, kalian harus mampu menyiapkan ruangannya. Semuanya standarnya, mulai alat-alatnya, bahan-bahannya, dan seterusnya. Itu terkait mapel AKD, analisis kimia dasar, ya, 1-10. Nah, berikutnya terkait teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia atau singkatnya TDPLK. Nah, kalian harus familiar dengan singkatan-singkatan itu. Nah, yang pertama di TDPLK kalian akan belajar tentang, karena ini belajar tentang pekerjaan laboratorium, yang pertama yang kamu pelajari adalah alat ukur. Ya. Banyak sekali alat ukur yang kita pakai bergantung ketelitian yang kita inginkan. Nanti dipelajari di sini. Berikutnya yang 3.2 kita akan belajar tentang, saya ingatkan ya, yang 3.2 ini ada materi secara teori, pengetahuan, sedangkan yang ada 4-nya di awal ini 4.1, 4.2 ini ada materi keterampilan atau prakteknya ada di sini nanti. Sama ini, sama topiknya sama, cuma yang ini pengetahuan, yang ini adalah keterampilannya. Nah, berikutnya setelah kamu belajar alat-alat ukur, kita akan belajar tentang prinsip kerja alat-alat gelas dan non-gelas. Nah, ini kita akan belajar bagaimana menggunakan alat-alat gelas dan alat-alat non-gelas. Berikutnya belajar tentang prinsip kerja peralatan nimbang. Nah, ini sudah mulai kita dikenalkan dengan bagaimana menggunakan neraca analitis untuk menimbang suatu sampel bahan kimia. Ya, ini teorinya, nanti penerapannya di topik berikutnya. Nah, berikutnya 3.5 menerapkan pengondisian sampel yang akan dianalisis. Nah, setiap sampel yang akan dianalisis harus dikondisikan dulu agar nanti hasil analisisnya bisa mewakili. Misal kalau bahan itu perlu digerus, harus digerus lagi, digerus dulu. Kalau bahan itu perlu dipotong-potong, harus dipotong-potong dulu. Kalau bahan itu harus dipanaskan dulu, dan seterusnya. Intinya di sini akan belajar pengkondisian sampel sebelum nanti lanjut ke analisis. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penanganan limbah non B3. Nah, kita akan belajar tentang limbah non B3, bahan beracun berbahaya. Kita akan belajar di TDPLK di sini. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang analisis kelayakan penyimpanan dan pembuangan bahan kimia. Kita
kita akan tahu bagaimana ciri bahan kimia yang masih layak untuk disimpan dan bahan kimia mana yang sudah seharusnya dibuang, nanti dipelajari di sini. Nah, berikutnya 3.8 itu terkait konsep dasar ilmu kimia dalam percobaan. Nanti akan dipelajari percobaan-percobaan kimia yang sesuai dengan hukum dasar kimia yang tadi sudah kita pelajari di awal sebelumnya. Di kimia tadi juga sudah disinggung. Nah, yang berikutnya 3.9 kita akan belajar tentang perhitungan kimia. Jadi seluruh perhitungan yang ada di dalam mata pelajaran kimia nanti belajar di bab stoikiometri. Nanti kalian belajar total tentang perhitungan kimia. Berikutnya 3.10 analisis faktor-faktor reaksi kimia dalam membuat reaksi kimia. Nanti kalian akan diajari bagaimana menganalisis reaksi-reaksi kimia dalam atau saat pembuatan reaksi bahan kimia. Nah, berikutnya tentang sifat-sifat bahan kimia. Nah, dalam pembuatan larutan nanti akan dipelajari di sini, sehingga nanti kalian bisa, setelah kita tahu analisis faktor-faktor reaksi kimianya, kita bisa membuat larutan, ya, membuat larutan bahan kimia. Nah, berikutnya setelah bisa membuat larutan, kita akan menerapkan konsep titrasi dalam proses titrimetri sederhana. Ini adalah analisis volumetri, jadi analisis pakai alat titrasi. Nanti kalian akan diajari bagaimana menggunakan buret untuk analisisnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip analisis gravimetri secara sederhana. Kenapa secara sederhana? Karena di kelas 10 hanya diajari dasar-dasarnya. Nanti di kelas 11 ada khusus materi tentang analisis gravimetri yang lanjutan. Ya, analisis gravimetri ini adalah analisis yang ada kaitannya dengan penimbangan sampel. Nah, selanjutnya pelajaran mikrobiologi, dasar-dasar mikrobiologi. Nanti kalian akan belajar yang pertama kalian akan belajar tentang mikroskop, ya, prosedur perawatan mikroskop. Jadi kita punya mikroskop, nanti makainya bagaimana, merawatnya bagaimana harus tahu. Berikutnya, memahami ciri-ciri koloni kapang secara mikroskopis dan pengamatan indrawi. Jadi kalian akan mempelajari tentang koloni kapang, ya. Nanti akan tahu sendiri di waktu yang pelajarannya. Berikutnya yang 3.3 nanti kalian akan mempelajari tentang pembuatan media untuk pertumbuhan bakteri, ya. Nanti bakteri di sini dikembangbiakkan maksud saya. Berikutnya di 3.4 nanti kalian akan menerapkan konsep dan prinsip teknik sterilisasi dan uji sterilitas, ya. Jadi nanti karena namanya mikrobiologi, kalian harus hati-hati di sini. Semua alat-alatnya harus steril. Nah, maka nanti diajari di mikrobiologi ini. Berikutnya konsep dan prinsip teknik isolasi dan inokulasi. Bagaimana pengondisian bakteri dan pengembangannya nanti diajari di sini. Kemudian yang ke-3.6 kalian akan belajar tentang menerapkan jenis dan sifat serta kondisi optimum pertumbuhan mikroba. Jadi nanti banyak makanan yang berasal dari bakteri, ya, seperti yogurt, ya, nata de coco, tempe, roti itu, ya, itu adalah mikroba bakteri. Nanti di sini akan dipelajari optimumnya, kondisinya seperti apa, nanti diajar di mikrobiologi. Berikutnya tentang kualitas air dan makanan. Nah, makanan-makanan dan minuman yang ada kaitannya dengan bakteri nanti akan dipelajari di sini dengan metode total plate count. Jadi nanti kita akan menghitung berapa bakteri yang bisa tumbuh di media tersebut. Ya, selanjutnya akan belajar tentang analisis jumlah kapang, nah, dihitung tadi itu. Nah, yang terakhir kalian akan belajar tentang mengevaluasi pemeriksaan E. coli bahan pangan yang mengandung bakteri E. coli dapat mengakibatkan diare dan seterusnya. Ini bakteri yang ini kita akan belajar bagaimana memeriksa bahan makanan yang mengandung bakteri. Nah, itu yang di mikrobiologi C2, AKD, TDPLK mikrobiologi selesai, ya. Itu yang C2. Nah, yang C3 ini di mulai kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama saya jelaskan terkait analisis kuantitatif konvensional. Nah,
secara yang saya sampaikan tadi, analisis kuantitatif konvensional belajar tentang analisis kimia yang menggunakan cara tradisional atau tidak menggunakan alat modern. Yang pertama, kita akan belajar tentang titrasi. Ini semuanya jenis titrasi dan gravimetri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kelas 10 sudah kita pelajari di TDPLK tadi. Nah, titrasi yang pertama titrasi asam basa, ini yang paling mudah. Kemudian lanjut ke titrasi pengendapan, argentometri, titrasi redoks permanganometri, titrasi iodimetri. Lanjut jenis-jenis titrasi segitu nanti kita pelajari semua. Kemudian analisis gravimetri. Nah, gravimetri ada berbagai macam. Yang pertama kita belajar gravimetri yang penguapan, pemanasan. Kemudian yang ketiga kita belajar gravimetri secara pengendapan. Nah, yang terakhir kita belajar bagaimana mengevaluasi data hasil analisis gravimetri. Detailnya tetap nanti akan disampaikan ke guru mata pelajaran masing-masing. Nah, berikutnya analisis mikrobiologi. Ini lanjutan dari mikrobiologi dasar atau dasar-dasar mikrobiologi tadi. Nah, pertama kalian akan belajar pewarnaan mikroba, kemudian belajar juga TPC, ini lanjutan dari pelajaran kelas 10 tadi. Kemudian belajar tentang E. coli juga. Kemudian belajar tentang pemeriksaan salmonella dalam bahan alam dan produk industri. Nanti kita akan belajar tentang salmonella di sini. Nah, berikutnya yang 3.8 kita akan belajar analisis mikrobiologi dengan metode most probable number, nanti dipelajari di situ. Itu yang dasar yang analisis mikrobiologi kelas 11. Nah, berikutnya ini yang tadi bersandingan dengan analisis kuantitatif konvensional. Kalau tadi secara alat tradisional, ini analisis kimia instrumen, alatnya lebih modern, nanti dipelajari di sini. Kita akan belajar tentang potensiometri, konduktometri, elektrogravimetri. Ini yang kelas 11. Kelas 12-nya nanti polarimetri, spektrofotometri, kromatografi. Nanti lanjut di kelas 12. Nah, macam-macam kromatografi juga akan dipelajari di sini. Nah, berikutnya proksimat. Nah, ini analisis kadar sampel atau komposisi ya. Yang pertama penyiapan sampel, nanti akan dipelajari bagaimana menyiapkan sampel sebelum dianalisis. Kemudian analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar karbohidrat, kadar lemak, kadar protein, kadar vitamin. Nanti dipelajari di proksimat. Kemudian mempelajari analisis bahan tambahan makanan. Ada MSG, ada bahan pengawet, bahan warna, nanti dipelajari di analisis bahan tambahan makanan. Kemudian akan belajar analisis kadar minyak atsiri. Selanjutnya mapel analisis kimia terapan, ini C3 yang ada di kelas 12, kelas 11 tidak ada. Nah, ini adalah materi tentang penerapan analisis kimia. Di sini ada tiga topik. Intinya ada proses industri secara fisika, proses industri secara kimia, kemudian yang terakhir proses industri secara mikrobiologi. Nanti akan dipelajari di sini. Nah, berikutnya sudah selesai. Nah, yang PKK ini produk kreatif perusahaan ini sama dengan yang kompetensi lain, cuma topiknya sama karena memang caranya berwirausaha sama, cuma nanti produknya yang harusnya berbeda sesuai dengan kompetensi kalian atau sesuai dengan jurusan masing-masing. Itu tentang mata pelajaran yang ada selama 3 tahun. Nanti lebih detailnya tetap kalian akan diinfokan sama guru kelas, guru mata pelajaran masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru terlupa, yang nanti diingatkan kalian yang aktif bertanya untuk mengetahui kompetensi dasar selama di pelajaran tersebut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga sertifikasi profesi. Jadi secara struktural itu tadi materi pelajarannya. Nantinya SMK ini selain kalian dapat rapot dan ijazah karena sudah belajar mata pelajaran tadi itu semua, kalian juga akan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi profesi sesuai dengan keahlian. Ya, berarti nanti kalian akan mendapatkan sertifikat profesi analisis pengujian laboratorium.
yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Ini saya bukakan dulu. Nah, ini sertifikasi profesi, nanti judulnya SKKNI level 2 kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Ini mengacunya pada SKKNI milik Menteri Tenaga Kerja, ya. Jadi nanti harapannya memang apa yang kita pelajari sudah standar kerja di industri, ya. Ini sertifikasinya level 2 karena memang ada berbagai level sampai level 9. Nah, kalian cukup di SMK ini mempelajari kompetensi keahlian yang di level 2. Ini saya sampaikan, langsung saya scroll ke bawah saja. Tentang materi-materi yang harus kamu kuasai yang nanti diujikan di uji kompetensi sertifikasi profesi. Nah, ini kompetensi dasarnya, kompetensi umum intinya. Ini sudah sinkron atau sudah sama dengan apa yang kita pelajari, cuma ada beberapa yang istilahnya berbeda, tapi pada dasarnya sama. Ada alat gelas, ada membuat larutan, menyimpan bahan kimia, membuang limbah, semuanya nanti sama dengan yang ada di kompetensi dasar tadi. Cuma nanti ujiannya tersendiri, nanti pihak LSP yang akan menjadi penguji. Ini benar-benar profesional. Nah, berikutnya ini yang kompetensi pilihan. Jadi kompetensi inti yang harus kamu kuasai 17. Fungsionalnya ada ini gravimetri, volumetri, proksimat. Nah, sama dengan yang pelajaran dipelajari tadi ya. Spektrofotometri, sterilisasi sama dengan yang dipelajari sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi memang karena desainnya sudah disamakan. Ya. Ini kurang lebihnya tentang LSP. Nah, ini bisa kamu lihat sampai bawah sampel ya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan detail, yang jelas kalian paham, kalian tahu lembaga sertifikasi profesi, materinya ini nanti yang akan diujikan. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Di kesempatan ini kita sudah tahu struktur kurikulum di SMK di jurusan analisis pengujian laboratorium selama 3 tahun ke depan, sudah tahu beberapa kompetensi dasarnya. Lebih detailnya nanti tanyakan di guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian kita sudah menyinggung sekilas tentang lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.